Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's pray and thanks for our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger of God who has guided from the darkness to the brightness, from the stupidity to the faithfulness, from the Jahiliyah to Islam, and the Honorable Ms. Homisa M.A. Let me introduce myself. My name is Yanti Yulianti. I'm a student of Queen's University Bandung University. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada matkul bahasa Inggris. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu mengenai introduction, yang kedua yaitu mengenai yes no question, yang ketiga yaitu mengenai question word, dan yang keempat mengenai preposition. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai introduction. Introduction adalah ungkapan memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain seperti teman dan keluarga kepada orang yang kita ajak bicara, yang berguna untuk membangun komunikasi pada saat kita berhadapan dengan situasi baru atau dengan teman baru. Introduction terbagi menjadi dua bagian, yaitu formal greeting dan informal greeting. Adapun formal greeting digunakan pada situasi formal, seperti pada pertemuan rapat atau pada pertemuan pertama kali dengan seseorang dan lain sebagainya. Contohnya seperti yang pertama yaitu good morning, good afternoon, good evening. Nah, kata sapaan tersebut digunakan untuk menggantikan kata hello sesuai dengan waktunya. Yang kedua yaitu how do you do? Nah, kata sapaan tersebut biasanya digunakan untuk menanyakan kabar pada situasi formal dan biasa dijawab dengan kata very well, thank you. Yang ketiga yaitu pleased to meet you. Nah, kata sapaan ini biasa digunakan pada saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Namun, kata sapaan ini juga bisa digunakan untuk situasi kurang formal. Adapun informal greeting yaitu biasa digunakan pada situasi santai, seperti ketika bertemu dengan teman, keluarga, atau orang yang kita kenal. Nah, ungkapan informal greeting lebih banyak dan variatif dibandingkan dengan ungkapan formal greeting. Contohnya seperti yang pertama yaitu hai. Nah, kata sapaan tersebut biasa digunakan seperti halnya ungkapan hello. Nah, yang kedua yaitu how it's going. Nah, kata ungkapan tersebut biasa digunakan untuk menanyakan kabar pada situasi kurang formal. Yang ketiga yaitu how is life. Nah, kata ungkapan tersebut biasa digunakan untuk menanyakan kabar pada situasi kurang formal dan banyak orang yang menggunakan ungkapan tersebut. Yang keempat yaitu long time no see. Nah, kata ungkapan tersebut biasa digunakan pada saat bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai self-introduction. Self-introduction adalah suatu bentuk ungkapan atau ekspresi yang biasa digunakan oleh individu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, poin-poin yang biasa digunakan dalam self-introduction adalah full name, code name, origin, birthday, address, hobby, what we want to be,
brother, sister, Job's father, Job's mother, dan lain sebagainya. Contohnya seperti, hello, my name is Yanti Yulianti. You may call me Yanti. I was born on 13th of January 2002. I live in Laksana Mekar Village, Padalarang, West Bandung. I have been here for 14 years. I'm a student of Win Sunan Gunung Bandung University. My hobbies are listening music, swimming, and reading books. And I want to be a teacher. I have 2 sisters and I don't have a brother. My mother is housewife and my father is businessman. They love their children very much. Thank you. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai yes/no question. Yes/no question adalah salah satu bentuk pertanyaan yang membutuhkan 2 jawaban pasti, yaitu yes dan no. Adapun rumus untuk membuat yes/no question adalah verb plus subject plus bla bla bla. Yang dimaksud sebagai verbs pada awal yes/no question adalah auxiliary verbs dan modal verbs. Auxiliary verbs meliputi is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, dan had. Adapun modal verbs yaitu meliputi can, may, will, shall, could, would, should, might, dan lain sebagainya. Adapun untuk menjawab yes/no question ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan jawaban pendek dan dengan menggunakan jawaban panjang. Rumus untuk menjawab dengan jawaban pendek yaitu yes subject plus verb atau no subject plus verb plus not. Dan untuk rumus menjawab dengan jawaban yang panjang yaitu yes subject plus verb plus bla 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 atau no subject plus verb plus not plus bla bla bla. Contoh dari yes/no question adalah yang pertama, do you like playing football? Bisa dijawab yes, I do, atau no, I do not. Atau bisa juga dijawab dengan yes, I like playing football, atau no, I do not like playing football. Yang kedua, had the train left the station? Bisa dijawab yes, the train had, atau no, the train had not. Atau bisa dijawab yes, the train had left the station, atau no, the train had not left the station. Yang ketiga, might I borrow your dictionary? Bisa dijawab yes, you might, atau no, you might not. Atau bisa dijawab yes, you might borrow my dictionary, atau no, you might not borrow my dictionary. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai question word. Question word adalah kata-kata dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan pada awal kalimat tanya yang bertujuan untuk menanyakan perihal tertentu kepada orang lain. Secara umum, question word dikenal dengan kata tanya yang berjumlah sebanyak 6 buah dan biasa disebut dengan sebutan 5W 1H yang terdiri dari what, where, when, who, why, dan how. Namun, sebenarnya jumlah kata tanya pada question word yaitu berjumlah 9 buah dengan tambahan which, whom, dan whose. Semua kata tanya tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing.
Yang pertama yaitu what. Kata tanya what merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal informasi atau suatu benda. Contohnya, what are you doing? I'm waiting for Oni. Yang kedua yaitu where. Kata tanya where merupakan kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, where do you live? I live in Jogja. Yang ketiga yaitu when. Kata tanya when merupakan kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu. Contohnya, when does the book come? The book comes today. Yang keempat yaitu who. Kata tanya who merupakan kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan perihal orang. Contohnya, who is your favorite actor? My favorite actor is Agnes Monica. Yang kelima yaitu why. Kata tanya why merupakan kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan perihal alasan mengenai sesuatu. Contohnya, why are we like this? We are like this because we never study. Yang keenam adalah kata how. Kata how merupakan kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan perihal cara. Namun, jika ditambahi dengan kata many atau much, maka digunakan untuk menanyakan perihal jumlah. Dan jika ditambahi dengan kata often atau long dan lain sebagainya, maka digunakan untuk menanyakan perihal lama dan keseringan. Dan jika ditambahi dengan kata far, maka digunakan untuk menanyakan perihal seberapa jauh suatu hal. Contohnya, how did you finish your work? I finished my work with friends' help. Yang ketujuh yaitu which. Kata which merupakan kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan perihal pilihan. Contohnya, which do you love, cat or dog? I love cat. Yang kedelapan yaitu whom. Kata tanya who merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal yang menjadi objek. Dan yang dimaksud dengan objek tersebut yaitu berupa orang. Contohnya, whom did you meet this morning? I met with Leo this morning. Yang kesembilan yaitu whose. Kata tanya whose merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan perihal kepemilikan. Contohnya, whose book is this? This book is mine. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai preposition. Preposition adalah kata yang diletakkan sebelum noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund. Adapun berdasarkan fungsinya, preposition digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain preposition of time, preposition of place, preposition of manner, preposition of purpose, preposition of movement, dan preposition of quantity. Dan di sini saya akan membahas mengenai preposition of time dan preposition of place. Yang pertama yaitu preposition of time. Preposition of time adalah kata depan yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya, before, after, from, and, of, on, in, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, I'm looking for a place to stay for a few months. Yang kedua, he was born in January.
Yang kedua yaitu preposition of place. Preposition of place merupakan kata depan yang menunjukkan keterangan tempat seperti above, under, beside, behind, around, in front of, in the middle of, on, next to, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, yang pertama, there's a plate on the table. Yang kedua, he sat next to me. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mata kuliah Bahasa Inggris yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.